Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai Ayo Putuskan. Sebuah kalimat pendek yang sifatnya seruan, bahkan juga sebuah perintah. Kita akan berbincang dengan narasumber yang berpengalaman dalam tim kerja, dalam proses pengambilan keputusan, motivator, narasumber dalam berbagai event. Dan saya perkenalkan Bapak Ronald Kumowal. Apa kabar Pak Ronald? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, puji Tuhan, sehat. Dan Sobat Maestro, tentu kita berbincang ini sebagai sebuah inspirasi, bukan menggurui. Sebagai insight, bukan memaksakan. Sekedar memberikan makna dalam peralihan dari keadaan terbatas menuju sebuah kebiasaan baru. Nah, Pak Ronald, saat ini dalam keadaan tertentu banyak sekali yang sedang menunggu keputusan nih Pak. Ya. Misalnya, boleh nggak kita pergi bekerja, boleh nggak kita mulai sekolah dengan tatap muka, dan banyak lagi yang pada dasarnya itu menunggu kepastian dalam bentuk keputusan. Nah, agar kita punya pemahaman yang sama nih Pak, sebenarnya apa yang disebut dengan keputusan itu Pak Ronald? Iya, betul sekali Mas Ari. Saat ini memang banyak pihak, para stakeholder lah ya, yang menunggu keputusan. Ya. Kita pun paham bahwa yang paling gak enak itu kalau kita menunggu keputusan dalam keadaan kita tidak punya akses untuk keputusan itu. Wah, gak enak ya. Misalnya begini, kapan bisa kerja lagi seperti biasa? Yeah. Kapan bisa ketemu klien secara intens? Sesuatu yang agak hilang saat ini ya. Kapan bisa tatap muka dengan guru, dengan dosen, dengan murid, dengan mahasiswa dalam kelas? Semua itu kan menjadi pertanyaan yang kita sendiri nggak punya akses untuk memutuskan. Ya. Kata anak muda zaman dulu zaman kita Mas Ari, ini kalau ditanya gimana, jawabannya awah lap. Ya, saya setuju dengan pendapat bahwa lebih baik nyalakan lilin daripada mengutuk gelap. Ya, itu kan it's better to light a candle than curse the darkness. Tapi kan saat ini lilinnya udah mau habis ini. Udah 5 bulan lebih kita nyalain lilin ini. Kejelasan belum jelas sekali. Nah, kemudian tentang keputusan. Ya, kita memang harus samakan persepsi ya tentang keputusan. Pertama, keputusan itu adalah output. Harus dipahami keputusan itu adalah output. Jadi harus ditunggu. Hasil dari sebuah analisa terhadap masalah yang muncul dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Nah, ini dulu harus digarisbawahi. Karena itu, setiap keputusan harus dihormati sebab sebelum diputuskan sudah dipikirkan, dianalisa. Itu proses yang butuh daya dan dana. Jadi, kalau pihak berwenang, misalnya atasan kerja, misalnya pemerintah, misalnya lembaga yang punya otoritas untuk mengeluarkan sebuah keputusan dan mengeluarkan sebuah keputusan, saya kira sikap paling bijak adalah hormati. Itu sikap terhormat, respectable attitude dari pribadi-pribadi yang terhormat. Yang kedua, keputusan itu adalah pilihan yang dianggap paling baik dari beberapa alternatif tindakan. Karena itu, ketika keputusan sudah diambil, maka harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh, yang pertama-tama adalah member dari tim itu. Kalau keputusan yang dibuat masih juga didebat, masih juga dipertentangkan, ya organisasi itu jalan di tempat. Percayalah bahwa setiap keputusan yang diproses seperti yang saya sebutkan di atas tadi akan mengantarkan kita pada suasana baru yang lebih baik. Lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak menjadi lebih baik, Mas Ari, maka ada yang salah dalam proses pengambilan keputusan. Esensinya di situ. Nah, Pak Ronald,
sebetulnya kan kita kan sudah terbiasa ya dalam hari-hari ini mengambil Betul. keputusan begitu ya. Betul. Jadi bukan sesuatu yang asing. Betul. Tapi kenapa Pak? Dalam pengambilan keputusan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bahkan ada yang secara khusus ini diajarkan di sekolah Pak. Betul. Begini, ini bukan hanya diajarkan di sekolah, tapi juga di tempat kerja diajarkan. Dalam organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk di lingkungan bisnis, making decision diajarkan. Ya. Nah, kenapa pengambilan keputusan itu menjadi menarik dan harus diajarkan? Justru karena menjadi bagian dari keseharian. Supaya jangan sehari-hari memutuskan yang salah. Ya. Nah, itu dia, ya. Atau memutuskan hal-hal yang salah berhari-hari. Maka lebih baik kita alokasikan waktu sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kualitas dalam cara kita mengambil keputusan. Ingat, sesal kemudian tiada berguna. Ya. Regrets later is useless, kata para ahli. Memang sih, nggak ada orang yang nyesal di depannya, semuanya nyesalnya di belakang. Ini sebuah contoh. Dalam keadaan seperti ini kan banyak klien bisnis, banyak rekan dalam komunitas sosial, banyak anggota keluarga bahkan yang membatasi diri untuk bertemu, termasuk bertemu dengan kita. Ya. Jangan disalahkan, jangan disalahkan. Banyak aktivitas penjualan yang tidak mencapai target, banyak rencana yang tidak bisa dieksekusi. Jangan di-blame. Ya. Semua itu butuh keputusan yang tepat. Pilihannya kan hanya ada dua. Satu, biarkan saja. Kedua, lakukan sesuatu. Iya. Nah, saya sendiri lebih cenderung untuk menyarankan yang kedua tadi. Lakukan sesuatu. Nah, ketika kita mau lakukan sesuatu, take action, mau memutuskan sesuatu, pada saat itulah kita bertanya, bagaimana melakukannya? How to make decision? Bagaimana mengambil keputusan? Nah, itulah sebabnya saya bilang tadi, dan tadi Mas Ari sudah resume bahwa memang menarik untuk mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. Oke, nah Pak Ronald kan ada kalanya sesuatu hal itu akan lebih baik tanpa satupun keputusan yang diambil. Nah, kira-kira bagaimana Pak memandang hal seperti ini Pak? Dibiarkan saja begitu? Ya, kadang-kadang kita bertemu dengan situasi yang kita lihat nggak diapa-apain tapi kok jadi lebih baik gitu ya. Iya. Ini sebenarnya asumsi yang menjebak diri kita. Nah, ini cenderung agak berbahaya kalau kita terlalu percaya pada pakem ini ya. Saya mau mengatakan bahwa jangan sekali-kali lupa bahwa keputusan dan keadaan yang kita alami saat ini itu ada dalam lingkaran sebab akibat. Termasuk yang akan kita alami besok itu ada dalam lingkaran sebab akibat. Maka jangan sekali-kali punya anggapan bahwa misalnya saya sehat bugar, sehat walafiat, tapi nggak bikin apa-apa tuh. Jangan berpikir begitu. Halo, ini adalah zaman seperti ini. Kita sehat walafiat, kita bugar karena melakukan sesuatu yang teratur. Berpikir positif, istirahat cukup, asupan makanan teratur, ada aktivitas fisik dalam durasi yang melenturkan energi pergerakan otot. Kita nggak diam aja, cuma kita nggak sadari itu. Bisnis atau organisasi kita sehat kalau selalu bersemangat, punya pikiran positif, ada asupan income yang teratur, ada pelatihan atau pengayaan pekerjaan yang membuat fungsi-fungsi organisasi jadi lentur dan kuat. Tidak mungkin diam aja. Jadi kebaikan-kebaikan itu adalah akibat dari tindakan-tindakan baik. Nah, tindakan-tindakan baik itu Mas Ari adalah keputusan yang pernah diambil di masa lalu. Mungkin sejam yang lalu, mungkin sehari yang lalu, mungkin sebulan yang lalu ya. Maka jangan pernah membangun mimpi atau narasi bahwa kita sehat, bisnis kita maju walaupun nggak bikin apa-apa. Nggak begitu. Ya. Saya ingat Thomas Jefferson, dia bilang begini, "Do you want to know how you are? Do not ask, but act." Ingin tahu siapa kita? Jangan banyak nanya, berbuat, beraksi.
Nah, aksi itu yang akan mengakibatkan kebaikan-kebaikan atau apapun yang kita akan alami nanti. Oke, nah Pak Ronald, kira-kira siapa yang paling kompeten dalam mengambil keputusan ini, Pak Ronald? Nah, jika berkaitan dengan organisasi Iya. atau tim kerja, maka yang tidak bisa dihindari, yang seharusnya paling berinisiatif untuk memutuskan adalah leader, sang leader. Jika berkaitan dengan diri sendiri, maka yang seharusnya paling berinisiatif untuk mengambil keputusan adalah diri kita sendiri. Ya. Naif sekali kalau kita mengalami hal-hal yang bukan kita yang memutuskannya. Kita jadi orang yang ikut-ikutan itu. Iya. Orang yang gak punya pendirian, melakukan hal-hal yang bukan dia yang putuskan. Wow. Naif sekali kalau ada organisasi yang melaksanakan keputusan yang tidak diambil oleh manajemennya, oleh leadernya. Sebab keniscayaannya, kalau tugas atau peran leader, peran pemimpin adalah solve the problem and make decision. Itu nature-nya. Yeah. Jadi kalau ada organisasi yang melaksanakan hal-hal yang bukan diputuskan oleh leadernya, wow, naif itu ya, naif ya. Ya, karena itulah kompetensi utama yang diharapkan ada pada setiap leader atau setiap individu yang memimpin. Kalau para leader tidak memutuskan seperti saat ini kan saat-saat dibutuhkan sekali keputusan, apapun dibutuhkan keputusan. Jika para leader tidak memutuskan pada saat keputusan diharapkan oleh anggota tim, maka ada dua hal yang akan langsung terjadi. Pertama, tidak ada penyelesaian masalah, sehingga memungkinkan berpotensi untuk menambah masalah. Yang kedua, anggota tim akan kecewa, dan ini berpotensi kehilangan kepercayaan. Nah, ini kan tidak baik. Jadi lebih baik putuskan, dan kalau bisa diputuskan dengan perencanaan yang baik. Demikian Mas Ari. Iya. Nah, Pak Ronald, ukuran apa nih yang digunakan untuk mengukur bahwa sebuah keputusan itu disebut tepat atau kurang tepat? Ya. Kadang-kadang kita kan bertanya begini ya. Betul. Ini keputusan yang saya ambil ini tepat atau nggak tepat ya? Nah, ada 3 parameter untuk menilai sebuah keputusan disebut tepat atau tidak tepat. Ya, ini dalam setiap bentuk organisasi biasanya 3 pendekatan ini familiar dilakukan. Yang pertama, motif. Setiap keputusan harus diambil dengan motif bahwa keputusan itu adalah tindakan strategis untuk mencapai goal atau target utama atau annual objective atau target tahunan yang sudah ditetapkan. Di luar itu salah kaprah. Maksudnya begini, kalau ada keputusan yang diambil tidak dengan motif untuk mencapai target, yaitu salah kaprah. Ya. Karena seharusnya motif pengambilan keputusan adalah memastikan pencapaian target tahunan atau target yang ditentukan. Yang kedua, kepentingan. Maksudnya begini, keputusan itu dipastikan untuk menjamin kepentingan bersama, kepentingan organisasi, kepentingan yang lebih besar, bukan kepentingan individu, bukan kepentingan sekelompok orang saja. Dalam keadaan seperti ini, kalau ada leader, ada yang memutuskan dengan motif untuk kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, pasti salah. Disinilah dibutuhkan kepentingan atau perspektif memutuskan untuk kepentingan yang lebih besar. Yang ketiga, proses. Proses pengambilan keputusan harus menurut alur problem solving and decision making. Begitu alur supaya keputusan baik dan benar. Tidak ada keputusan tanpa keputusan baik ya. Tidak ada keputusan yang baik tanpa diawali analisa masalah. Problem solving. Demikian pula tidak pernah ada analisa masalah dilakukan setelah pengambilan keputusan. Itu korektif. Tapi ketika kita mau memutuskan, harus ada problem solving. Prosesnya memang begitu. Problem solving and decision making. Nah, disinilah sering salah kaprah. Ada yang bilang begini, untuk kadar masalah tertentu
nggak usah analisa masalah, kan sering dibilang begitu. Nggak usah mikir, hajar aja, nggak usah problem solving, putuskan saja. Kadang-kadang kan kita bertemu suasana begitu ya. Yang betul terjadi sebenarnya adalah bukan tidak ada analisa masalah. Yang sebenarnya terjadi adalah ada orang yang sudah sangat berpengalaman, sangat berpengalaman memutuskan masalah, sangat berpengalaman dalam pengambilan keputusan. Maka dia tidak butuh waktu yang panjang. Itu karena pengalaman. Jam terbang orang bilang ya. Jam terbangnya tinggi sehingga untuk problem solving dia punya waktu yang cukup singkat saja. Berbeda dengan orang yang mungkin belum berpengalaman untuk masalah itu, dia butuh waktu yang agak panjang. Tetapi bukan soal cepat atau lambat. Yang penting adalah how to-nya. Bagaimana keputusan itu dibuat. Lebih bagus lagi kalau diputuskan dengan cepat dan dengan cara yang tepat. Nah, Pak Ronald, secara singkat Pak, bagaimana cara efektif dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, Pak Ronald? Ya. Kembali, ini ada tiga modal dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau mengambil keputusan. Nah, jadi ini bagus untuk menjadi perhatian, bagus ditanyakan oleh Mas Ari. Karena kan setiap hari kita akan mengambil keputusan ya. Nah, pastikan waktu kita mau mengambil keputusan, kita punya modal dasar yang ini. Pertama, kita harus punya good knowledge. Kita harus punya pengetahuan yang baik, pengetahuan yang memadai untuk masalah itu. Misalnya, kita mau memutuskan masalah yang berkaitan dengan penjualan. Maka pastikan kita punya pengetahuan yang baik tentang penjualan. Misalnya, kita mau memutuskan masalah tentang cash flow, keuangan. Pastikan kita harus punya pengetahuan yang baik tentang cash flow. Misalnya, kita mau memutuskan tentang kesehatan. Apa yang akan dilakukan dalam keadaan seperti ini? Pastikan kita punya pengetahuan yang baik masalah kesehatan. Kalau tidak punya pengetahuan yang baik, tidak punya good knowledge dalam bidang yang mau kita putuskan, lebih baik bertanya. Ya. Yang kedua, pastikan kita punya good emotion sebelum memutuskan. Kita yang memutuskan sesuatu harus dalam kondisi emosi yang stabil. Jangan memutuskan dalam kondisi yang ekstrim senang sekali atau ekstrim marah sekali. Itu bukan kondisi yang stabil. Itu bukan emosi yang stabil. Itu bukan good emotion untuk memutuskan sesuatu. Yang ketiga, pastikan kita punya good spiritual. Maksudnya begini, kalau kita mau memutuskan sesuatu, maka orang-orang tua kita kan sudah ngajarin sebelum memutuskan sesuatu berdoa. Harus punya saat teduh, harus sempatkan waktu untuk bertanya, mengadu kepada Tuhan. Nah, itulah kita punya good spiritual. Dan tiga hal itu memang dibutuhkan, dituntut supaya kita bisa memutuskan dengan baik. Jangan tanya urutannya ya, mana yang duluan, enggak. Itu simultan proses. Yang pasti satu unsur saja tidak terpenuhi dari tiga hal tadi, good knowledge, good emotion, dan good spiritual, maka quality of decision akan rendah. Begitu Mas Ari? Oke. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini Pak, isu utama dalam pengambilan keputusan itu kira-kira seperti apa ini Pak? Dalam keadaan terkini jelas ya, isu utama kita adalah bagaimana menyikapi keadaan terbatas dan keadaan menuju adaptasi kebiasaan baru. Itu sudah mutlak, kita semua ada di situ. Itulah sebabnya beberapa organisasi bisnis atau organisasi sosial dibuatlah semacam gugus tugas, atau saat ini diganti namanya gugus tugas itu ya, menjadi satuan tugas apapun namanya, yang jelas tupoksinya harus menyentuh tiga hal utama menurut saya. Harus menyentuh tiga hal utama. Pertama, kesehatan sosial. Dan dalam hal ini kita tidak usah repot-repot, ada panduan dari WHO, ada panduan dari pemerintah, ada panduan dari asosiasi di mana kita berada. Seperti misalnya 3M yang terkenal itu ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Yang kedua, kesehatan bisnis.
Kalau yang pertama tadi kesehatan sosial, sekarang kesehatan bisnis. Ini harus di-create sendiri karena tidak ada ketentuan WHO tentang ini. Yeah. Harus di-create sendiri, yaitu langkah-langkah strategis yang harus diambil supaya bisnis tetap lancar. Yeah. Ini kan menyangkut hal-hal yang controllable. Yeah. Yang pertama kesehatan sosial, yang kedua kesehatan bisnis, yang ketiga kesehatan nama baik. Ini isu utama dalam pengambilan keputusan saat ini ya. Maksudnya begini, ini harus di-create sendiri juga, yaitu langkah-langkah strategis untuk meyakinkan klien, untuk meyakinkan customer, untuk meyakinkan para pihak bahwa kita adalah partner bisnis yang punya reputasi baik. Ini tidak bisa jadi dengan sendirinya, Mas Ari. Ada teknik yang harus dilakukan untuk merubah, katakanlah yang ekstrim, untuk merubah musibah jadi berkah. Ini yang namanya tindakan atau yang harus dilakukan oleh gugus tugas atau satuan tugas untuk menjaga kesehatan nama baik. Di samping itu, today's issue atau isu utama saat ini dalam pengambilan keputusan di era now di semua jenis organisasi adalah managing multiple generation in workplace. Menata multi generasi yang ada di dalam organisasi. Karena faktanya begini kan, kita sama-sama tahu ya Mas Ari. Faktanya bahwa dalam lingkungan sosial maupun lingkungan bisnis saat ini ada macam-macam generasi. Ada generasi mature, ada baby boomer, ini sangat familiar. Ada generasi Gen X, ada generasi Y, ada generasi milenial, dan sekarang kan sudah ada generasi digital, apapun namanya ya. Masing-masing generasi punya differing mindset dan communication style yang beda-beda. Maka disinilah dibutuhkan sentuhan yang tepat. Jangan diabaikan. Harus ada sentuhan yang tepat. Karena ini menyangkut kepentingan pengambilan keputusan ya. Konteks kita begitu. Bagi pengambil keputusan, penting sekali memahami adanya perbedaan mindset, perbedaan kebutuhan, keinginan dari multi generasi yang ada. Jangan hanya fokus untuk memenuhi keinginan, kebutuhan generasi tertentu. Harus luas. Itulah sebabnya proses pengambilan keputusan yang tepat menjadi semakin menarik untuk dipelajari. Oke, Pak Ronald silakan sampaikan inspiratif closing statement, Pak. Iya. Pendengar Maestro dimanapun berada, pengambilan keputusan adalah tindakan sehari-hari. Itu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Yang penting bagi kita adalah memastikan bahwa kita sudah dan akan terus mengambil keputusan yang tepat. Apapun keputusan yang kita ambil, bukan hanya akan menentukan derajat kualitas pribadi kita sebagai pengambil keputusan, tetapi yang lebih penting, hal itu akan menentukan kualitas hidup yang akan kita jalani saat ini, di masa depan, bersama organisasi, dalam waktu yang di luar kontrol kita. Karena kita paham, waktu itu kontrol dan sekaligus haknya Tuhan, bukan otoritas kita. Andai kata bukan kita yang mengambil keputusan, maka berilah masukan strategis kepada pengambil keputusan. Jangan diam aja. Ketika keputusan sudah diambil, hormati dan laksanakan dengan baik. Semoga membawa inspirasi kebaikan untuk mengambil keputusan yang tepat, khususnya di masa seperti saat ini, demi masa depan yang lebih baik. Salam sehat semuanya, keep healthy, strong, and creative. Saya Ronald Kumowal di Bandung. Oke Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kumowal. Semoga 25 menit ini memberikan inspirasi kemajuan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Biasakanlah mengambil keputusan yang berdasarkan analisa dan bukan sekedar intuisi. Selamat dan sukses untuk pendengar Maestro